Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kajian rutin kita, yang mana kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarahnya, juga dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah Islam. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang nama-nama Rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, di mana bapaknya Nabi Lut ini adalah saudara atau adik kandung dari Nabi Ibrahim. Dikatakan di sini Nabi Lut sudah mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babylon atau dari Irak untuk hijrah ke Mesir waktu itu. Jadi kemudian setelah terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kaumnya di Irak, kemudian dengan orang tuanya Nabi Ibrahim berdakwah juga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim memilih hijrah ke Mesir, dan itu sudah ditemani oleh Nabi Lut. Waktu itu mungkin belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah beriman kepada Nabi Ibrahim dan menyertainya selama perjalanan karena termasuk saudara. Dikatakan dalam catatan sejarah Nabi Lut pernah bermusyarakah atau berkongsi dengan Nabi Ibrahim untuk mengelola peternakan, yang kemudian berhasil ketika sudah di Mesir. Jadi peternakan, pengelolaan dari modal Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kemudian menghasilkan peternakan yang banyak, hingga pada akhirnya kemudian dibagi menjadi dua, dipecah menjadi dua peternakan, dan kemudian Nabi Ibrahim pergi ke suatu tempat, kemudian Nabi Lut pergi juga ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk berdakwah di sana. Nah, Nabi Lut perginya ke Syam, atau kita sekarang mengenalnya di Yordania, atau di kaum Sodom. Kalau dalam bahasa yang kita kenal adalah mungkin kaum lesbi atau kaum homoseksual. Kalau saat ini mungkin kita bisa melihat negara-negara yang mayoritas seperti itu, mungkin ada di negara Asia atau mungkin ada di negara Eropa, mungkin juga ada. Nah, ketika itu Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada sebuah kaum yang sudah habislah sifat-sifat baiknya. Jadi ketika suatu kaum itu habis sifat-sifat kebaikannya, maka biasanya Allah akan mengutus Rasul di sana yang akan mencerahkan. Dan itu kalau kita gambarkan, apakah negeri kita Indonesia ini sudah termasuk parah secara total sehingga harus dikirim utusan yang akan mencerahkan itu, ya semoga ke depan akan ada, hingga kemudian hukum itu bisa adil, hukum itu bisa baik, dan tidak seperti sekarang ini yang kadang-kadang orang kecil yang jadi sasaran hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Di dalam surat Hud ayat 82 dan 83. Di dalam surat itu mengatakan proses yang sudah terjadi atau proses turunnya azab kepada kaum Sodom, di mana sebelumnya
Nabi Lut sudah berdakwah kepada mereka tanpa dibayar. Jadi bahkan kan kadang-kadang orang mengajak itu minta bayaran. Nah, di sini Nabi Lut itu sudah jelas, saya mengajak kalian kepada kebaikan dan saya tidak membutuhkan bayaran dari ajakan ini, kecuali Allah lah yang akan membayar apa yang saya lakukan ini. Nah, di dalam surat Yasin juga kita sudah sering mendengar bahwa ikutilah orang-orang yang tidak minta dibayar ketika dia mengajak dalam kebaikan. Karena apa? Kebanyakan ketika ada orang mengajak dalam kebaikan minta dibayar, kadang-kadang ada semacam hal-hal yang tidak tulus. Berbeda ketika dia loss, dibayar atau enggak silahkan. Tapi kadang-kadang juga harus kita sadari sebagai umat, aturannya para sahabat dulu diajarkan bawalah sesuatu sebagai hadiah, jangan sampai minta. Jadi ketika kita minta nasihat, ya kasihlah orang yang memberi nasihat itu. Tapi kalau yang memberi nasihat itu ngasih tarif, maka itu sudah jelas berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para nabi ini. Para nabi ini malah saya gratis mengajak kebaikan, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi karena umat yang sudah begitu parahnya, diajak kepada kebaikan itu malah menolak. Dan mungkin kita juga merasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita malah terpinggirkan kadang-kadang, atau malah ditendang. Ya, ada yang ditendang secara pelan, bahkan ada yang secara terang-terangan, keras dan sebagainya. Kita lihat juga di dalam proses kehidupan di dalam dunia politik di Indonesia, ketika ada yang berusaha memperbaiki hukum-hukum, memperbaiki tata kelola negara, kadang-kadang juga harus berhadapan dengan kaum atau politikus-politikus yang seperti itulah, kira-kira seperti itu. Dan kita sudah tahu semuanya. Semoga nanti ke depan ada perbaikan dari Allah dengan cara-cara yang dikehendakinya. Di dalam ayat lain dikatakan, walutan id qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kaumnya Nabi Lut ini adalah orang yang pertama atau orang yang membuat bid'ah. Kalau bahasa diserempetkan, bid'ah adalah sesuatu yang baru, membuat inovasi bahwa mungkin dia sudah bosan dengan lawan jenisnya, sehingga yang perempuan suka perempuan, yang laki-laki suka laki-laki. Ini semoga di negeri ini masih jauh, atau jangan-jangan kalau bisa dihindarkan dari hal semacam ini. Jadi di situ Nabi Lut ini termasuknya orang yang mapan, punya harta, karena dari Mesir tadi sudah punya peternakan. Dan juga Nabi Lut itu punya anak perempuan yang cantik. Ada 2 orang anak perempuan yang cantik. Tapi anehnya kaumnya itu ketika disuruh berhentilah dari berbuat seperti itu, ini anak saya kawin saja. Ibarat kata saking rusaknya moral, ditawari gadis itu nggak mau. Ini kan Masya Allah. Semoga di Indonesia ini jangan sampai ada seorang muda ditawari nikah oleh orang, nikahi anakku, nggak mau, malah suka yang sesama jenis. Nah, ini aneh. Dan bahkan kaum ini kaum yang sangat brutal. Ketika ada musafir lewat, orang tidak dikenal di kaum itu, ketika lewat maka dihajar atau dihabisi atau dirampas atau dirampok. Nah, tapi kalau yang lewat itu orangnya cakep, laki-laki misalnya, cakep, itu malah jadi rebutan, kayak orang berebut gadis desa kira-kira, atau kembang desa. Ini di zaman Nabi Lut. Jadi zaman sudah Masya Allah rusaknya, kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan di sini Nabi Lut mengatakan, masa kamu mendatangi laki-laki? Atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin, masa kamu melakukan sesuatu yang buruk yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian. Innakum latatunar rijala sahwatan min dunin nisa, masa kau syahwat kepada laki-laki? Harusnya secara aturan yang ditetapkan oleh Allah itu, kalau laki-laki suka sama perempuan itu sudah fitrahnya. Tapi kalau sudah laki-laki suka sama laki-laki, ini perlu dicek fitrahnya. Jangan-jangan fitrahnya sudah rusak. Dan kadang-kadang ini juga menjadi satu akibat. Kadang-kadang ketika orang berusaha untuk menghindari terjerembab atau menghindari maksiat dengan perempuan, kadang-kadang
itu malah larinya ke laki-laki. Kita mungkin mengenal di daerah Jawa Timur ada semacam Riau Ponorogo gitu mungkin ya. Tapi biasanya untuk menghindari bertemu dengan perempuan malah dia memalingkan syahwatnya kepada laki-laki. Ini semoga jangan sampai ini seperti kaum Lut. Wa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Nah, apa jawab kaumnya? Kaumnya malah menjawab, ini orang sok suci, keluarin saja. Jadi, wa ma kana jawabu illa an qalu akhrijuhum, keluarin saja Lut dan pengikutnya itu. Min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, mereka itu orang-orang yang sok suci. Nah, kadang-kadang ketika ada suatu kaum, suatu kelompok mengajak kebaikan, dimanapun kita lihat, di negeri ini juga kita lihat, baik di gedung DPR maupun di kehidupan kita, kalau ada sekelompok kaum mengajak orang kepada kebaikan, kadang-kadang timbul satu kata di dalam benak orang-orang yang diajak itu, orang-orang sok suci ini, mengajak kebaikan. Nah, ini di zaman Nabi Nuh sudah ada. Jadi ketika orang diajak baik, dari kebiasaan buruknya kadang-kadang itu dia akan mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana? Akhirnya kemudian di sini fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Dikatakan kemudian kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illa imra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, karena mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Nah, kenapa Nabi Lut yang Nabi saja, istrinya itu bisa tidak terselamatkan? Ini juga menarik. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengajak kepada orang kebaikan, kadang-kadang dicoba oleh Allah seperti ini. Kadang-kadang tidak bisa mengajak keluarganya sendiri. Ini kita mungkin sudah melihatlah, sudah bisa membaca di dalam alam ini. Dan itu apa? Itu sudah alamiah. Dan itu bawaan. Untuk apa? Agar setiap orang itu tidak merasa saya sudah mengajak sekian orang kemudian sombong, maka dikasihlah seperti itu. Jadi biar setiap orang tidak ada yang suci bersih kecuali para nabi. Nabi saja masih istrinya ada yang lolos. Kemarin kita lihat anaknya Nabi juga lolos. Misalkan siapa? Nabi Nuh, anaknya lolos. Bapaknya Nabi lolos siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim lolos. Ini kan hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Kalau seseorang itu baik maka seluruh keluarganya jadi baik, itu tidak bisa. Tapi juga ada yang seluruh keluarganya baik, itu juga ada. Nanti pada cerita nabi-nabi, kalau kita bisa gambarkan setiap nabi-nabi ini adalah contoh-contoh perilaku kehidupan manusia. Ada yang mungkin dia berusaha mengajak bapaknya kepada kebaikan tapi susahnya Masya Allah. Ada yang berusaha mengajak anaknya kepada kebaikan tapi susahnya Masya Allah. Ada juga yang berusaha mengajak keluarganya, istrinya untuk kebaikan tapi susahnya Masya Allah. Dan semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah akan selamat atau tidak, termasuk istrinya Nabi Lut ini. Lah memang kenapa istrinya Nabi Lut ini? Istrinya Nabi Lut ini adalah istri yang kalau kita bahasakan dengan agak kasar, pengkhianat. Jadi ketika disuruh merahasiakan dari kaumnya tapi dibocorkan. Contoh kecilnya di mana? Ketika Nabi Lut ini ada tamu, 2 orang malaikat atau bahkan 3 orang. Ada malaikat yang mau datang kepada Nabi Lut. Tapi aturan kalau kita bayangkan, sebenarnya kan Allah mudah sekali menurunkan malaikat langsung di rumahnya Nabi Lut, itu sebenarnya gampang. Akan tetapi kenapa masih di luar kampung? Jadi di luar zona kaumnya ini. Dan malaikat ini menampakkan diri dalam keadaan manusia yang tidak kurang atau manusia yang sempurna. Jadi manusia yang cakep. Kalau kita bisa gambarkan, malaikat itu kan tidak berkelamin. Jadi perkiraannya antara laki dan perempuannya tidak bisa dipisahkan. Karena saking gantengnya, kadang-kadang orang laki-laki itu kalau saking cakepnya itu bisa mirip perempuan. Kadang-kadang seperti itu. Maka bisa digambarkan saking cakepnya. Jadi cakep sekali laki-laki itu, tapi tetap gagah gitu. Nah, kemudian ketemulah dengan anaknya Nabi Lut ini. Sini, minta tolong, apakah kamu kenal Nabi Lut dengan penyamaran yang sempurna? Malaikat kan enggak
saya malaikat, kan nggak seperti itu. Mestinya Pak. Jadi dikatakan saya ingin ketemu dengan bapakmu, tolong sampaikan. Kemudian bapaknya diberi informasi oleh anaknya akan ada tamu yang datang ke sini, boleh nggak? Nabi Lut ada pesan seperti itu. Nabi Lut sudah takutnya, masya Allah. Takut apa? Takut tamunya ini nggak selamat kalau datang ke sini. Kenapa? Dihajar sama kaumnya ini, dibuat giliran. Karena cakep lagi, kira-kira seperti itu. Nabi Lut ini sudah was-was, ini bagaimana kalau berbahaya. Jadi sudah gini aja, datangnya malam-malam. Akhirnya disiasati datangnya jam 12 malam ketika kaumnya sudah tidur, biar tamunya ini selamat. Kemudian keluarganya dikasih tahu, tolong jaga rahasia ini, jangan sampaikan, jangan beritahu kepada mereka agar tamu kita selamat. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi? Istrinya Nabi Lut ini membocorkan kepada kaumnya akan ada tamu laki-laki cakep datang ke rumah Nabi Lut. Datanglah tamu itu pada waktu yang ditentukan, datang kepada Nabi Lut. Sudah datang di rumah, sudah ngobrol, menyampaikan hal yang harus disampaikan kepada Nabi Lut. Tiba-tiba dari luar sudah mengerumuni rumah Nabi Lut para kaumnya itu dan minta menyerahkan tamunya itu kepada mereka. Serahkan tamumu. Jadi diminta paksa, ini jatah saya. Jadi seolah-olah seperti mereka itu kehausan atau kelaparan gitu, kelaparan tentang itu. Jadi ini kesempatan emas gitu, nggak boleh dilupakan. Bahkan nabinya saja ditantang gitu. Masya Allah. Jadi umat itu saking seperti itunya, nabinya nggak dihormati kalau sudah seperti ini. Nabi Lut kemudian mempertahankan untuk tidak membuka pintu, untuk menolong, istilahnya menjaga tamunya agar tetap aman, tetap sekuat tenaga. Tapi akhirnya nggak kuat juga karena terdesak seperti itu, hingga tamunya kemudian sudah buka saja selebar-lebarnya pintu-pintumu. Kemudian malaikat itu mempersilahkan Nabi Lut membuka. Akhirnya dibuka oleh Nabi Lut pintu-pintunya. Setelah dibuka, Nabi Lut masih mencoba menawarkan, jangan ganggu tamuku, ini anak-anakku ambil. Enggak mau. Jadi saking, ya kalau mungkin dikatakan sudah cintanya buta terhadap itu, jadi udah nggak kelihatan apa-apa. Hingga kemudian sudah biarin masuk saja. Akhirnya mereka berebut untuk menggilir malaikat-malaikat ini. Beliau nggak tahu, mereka kan nggak tahu apakah itu malaikat atau bukan. Akhirnya ketika masuk pintu, langsung mata mereka itu buta dan mereka memegang ini. Lu kenapa kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Kemudian Nabi Lut itu sudah dikasih tahu, Allah akan menyelamatkan kalian. Pergilah sejauh-jauhnya dari tempat ini dan jangan menoleh ke belakang. Pesan Allah seperti itu. Jadi ketika kita ingin diselamatkan, kalau disuruh janganlah noleh ke belakang. Pergilah secepatnya, jangan noleh ke belakang. Kenapa? Ya karena itu pesannya. Akan tetapi istrinya Nabi Lut ini masih juga nggak percaya gitu dengan pesan ini. Masa beneran sih, masa nggak boleh noleh. Nah, ketika sudah disuruh pergi karena tamu itu datang kira-kira jam 12 malam dan kira-kira adab nanti itu datang itu subuh. Jadi waktu itu ketika mereka sudah buta, dibiarin aja pada kacau lah, dibiarin gitu. Kemudian Nabi Lut berkemas pergi keluar. Nah kemudian ketika dalam perjalanan keluar ini, istrinya Nabi Lut itu saking sayangnya dengan timnya gitu. Jadi kenapa tim saya itu penasaran mau turun adab apa sih gitu. Jadi ketika disampaikan itu kan ada istrinya, ada anaknya, kamu akan diselamatkan oleh Allah. Tapi tidak dijelaskan, kecuali kamu kan enggak. Jadi cara mengatur Allah itu ya mungkin indah gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu kan jadi nggak seru. Jadi istrinya pun tahu, merasa dia akan selamat gitu, merasa dia akan selamat. Akhirnya tapi dia penasaran seperti apa sih kaum yang kena adab itu. Akhirnya pelan-pelan, padahal Nabi Lut dan dua anaknya ini larinya kencang, saking adab Allah itu kan luar biasa, tidak bisa diganggu gugat ibarat kata gitu. Jadi kalau suruh lari, jangan noleh ke belakang, jangan noleh, berbahaya kalau noleh. Nah istrinya ini masih tolak-toleh, akhirnya terlambat. Nah ketika terlambat, adab yang dahsyat itu
ya gampangnya itu, kalau misalkan titik pusatnya di Monas, ya kalau di Senen ini kira-kira kan masih kena gitu kan. Kalau terlambat, harusnya kan sudah sampai Jatinegara, masih sudah aman, kira-kira seperti itu. Nah, istrinya akhirnya kenalah dengan hujan yang dahsyat itu. Kalau dikisahkan mungkin hujannya hujan batu. Apakah mungkin hujan batu? Sekarang kita sudah menyaksikan banyak fenomena alam. Ada hujan apel, ada hujan ikan, ada hujan apa kemarin, hujan jeli. Ini kan mau percaya atau tidak percaya bahwa Allah itu bisa. Sebenarnya kan kita sudah ditampakkan nih tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya kadang-kadang orang-orang sana itu masih menggunakan, oh ini jangan-jangan apa jamur, apa jangan-jangan ikan di laut yang ke bawah badai dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang untuk mengelabui bahwa sebenarnya Allah itu menampakkan tanda-tanda itu banyak sekali. Hanya kadang-kadang kita tidak mengakui. Belum nanti kalau benar-benar hujan batu, baru mungkin udah nggak bisa mengakali lah ayat-ayat Allah itu. Nah, kemudian diselamatkanlah Nabi Lut itu dari apa yang ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengambil kesimpulan atau mungkin mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Lut ini, bahwa azab Allah itu umumnya itu datang pagi ketika orang telah bangun tidur, biasanya begitu. Jadi kalau azab itu ciri-cirinya termasuknya adalah pagi ketika menjelang subuh. Itu ada rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gempa, ada tsunami, ada apa kok datangnya sebelum subuh, itu mungkin termasuk dari contoh-contoh azab yang sudah pernah terjadi. Karena apa? Disitulah waktu yang orang itu umumnya lengah dari penjagaan dirinya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lengah dari penjagaan kita, dari ingat kepada Allah. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Lut ini. Jangan sampai kita, keluarga kita, tetangga kita, atau saudara-saudara kita menjadi termasuk pengikut-pengikutnya kaum Lut yang sudah tidak sesuai dengan fitrahnya, suka tapi kepada sesama jenis, harusnya suka kepada lawan jenis sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga Allah memberikan kepada kita perlindungan, hidayah dan ridho atas apa yang kita lakukan saat ini, dan menjadikan kita orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya kasih kesempatan. Jika tidak, saya kira demikian apa yang bisa. Siapa nama istrinya? Kalau nama istrinya saya sendiri kurang begitu tahu, Pak. Karena di dalam Al-Quran pun orang-orang yang tidak begitu penting untuk dikenal tidak disebutkan namanya. Kan seperti kadang-kadang Allah menyebutkan dia datang kepada seorang yang punya kekuasaan, padahal dimaksud adalah Fir'aun. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin kalau nama istrinya saya kurang tahu, Pak. Jadi karena zaman juga panjang waktunya, yang penting di situ yang jelas adalah istri dari Nabi Lut. Kalau anaknya Nabi Nuh, Pak. Kalau anaknya Nabi Nuh yang tenggelam Kan'an, Pak. Kan'an. Nah, itu kalau namanya saya kurang ini, Pak. Namanya Lisa. Dan karena apa? Karena kan nanti ada perubahan bahasa juga. Kalau kita nama sekarang ya mungkin saya kurang tahu dan tidak bisa membuat takutnya nanti malah keliru. Yang penting Nabi Lut punya 2 anak perempuan dan punya istri yang jatuh ke lembah adab itu. Jadi mohon maaf, nanti barangkali di buku-buku ada yang di atas bisa membantu Bapak tentang nama-nama itu, karena untuk menghafal nama-nama itu agak berat dan mungkin saya takut salah karena tidak punya catatan tentang nama-nama itu. Demikian Bapak, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, kurang lebihnya wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.